Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun ibadahnya dilakukan secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh ambil sikap yang manis, duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadahnya dilakukan secara online, tapi kami tahu Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kami, sehingga kami boleh tetap mendapatkan berkat daripada firman-Mu, boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Tuhan pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Amin. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh ikut bernyanyi dari rumah ya.
Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum Kanoni cerita, kita sama-sama menyaksikan satu buah video tentang firman Tuhan yang akan Kanoni sampaikan hari ini. Yuk sama-sama kita lihat. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26-38. Filipus dan Sida-sida dari Etiopia. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, salah satu dari murid Yesus, katanya, "Bangunlah dan pergilah ke sebuah jalan yang sunyi di sebelah selatan, ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Setelah mendengar firman Tuhan itu, Filipus langsung berangkat ke jalan tersebut tanpa tahu apa yang harus dilakukannya di sana. Filipus berjalan di sepanjang jalan itu dan melihat sebuah kereta sedang lewat. Dalam kereta itu ada seorang sida-sida dari Etiopia. Sida-sida adalah pelayan khusus untuk ratu. Ia mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekatinya dan melihat bahwa orang Etiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus menyapa duluan dan bertanya kepada sida-sida itu, "Hai Tuan, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Orang Etiopia itu menghentikan membaca, menoleh kepada Filipus dan berkata, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada seorang pun yang membimbing aku untuk mengerti isi kitab ini? Apakah engkau tahu arti isi kitab ini?" "Kalau Tuan mau, aku bisa menceritakannya kepada Tuan." Maka orang Etiopia itu menyuruh Filipus naik ke dalam kereta dan duduk di sebelahnya. Sida-sida itu mulai bertanya-tanya kepada Filipus tentang kitab Nabi Yesaya. Tentang siapakah Nabi Yesaya menuliskan ayat ini? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Kitab Nabi Yesaya yang mereka baca adalah menceritakan tentang nubuatan Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 7-8. Maka Filipus mulai menceritakan kepada orang Etiopia itu tentang Injil, yaitu kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis sekarang juga? Kalau Tuan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tentu saja tidak ada halangan untuk dibaptis. Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk aku. Maka orang Etiopia itu menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptisnya di pinggir jalan. Setelah dibaptis, maka orang Etiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Melalui firman Tuhan yang tadi kita sudah saksikan, Tuhan Yesus sendiri melalui malaikatnya menyuruh Filipus untuk menemui seorang sida-sida dari Etiopia yang saat itu baru saja pulang dari Yerusalem. Nah, Tuhan mau supaya Filipus menyebarkan kabar baik tentang Tuhan bukan hanya di tempat sekitar Yerusalem saja, tapi Tuhan mau supaya kabar baik tentang Tuhan Yesus bisa disebarkan ke tempat yang lebih jauh, juga untuk orang-orang selain orang Yahudi. Itu makanya Filipus diperintahkan untuk menemui sida-sida dari Etiopia ini. Nah, kita lihat gimana reaksinya Filipus waktu disuruh sama malaikat Tuhan. Protes, banyak nanya, kenapa harus saya ya yang disuruh? Kenapa harus sida-sida dari Etiopia itu yang harus saya temui? Kenapa saya harus pergi ke sana? Apakah begitu? Enggak ya adik-adik. Filipus begitu dapat perintah dari malaikat Tuhan langsung pergi menemui sida-sida dari Etiopia itu. Nah, kenapa? Supaya kabar baik tentang Tuhan Yesus segera disebarkan di berbagai tempat. Nah, begitu Filipus ketemu sama si orang Etiopia ini, mereka berbicara dari hati ke hati. Filipus menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, si sida-sida dari Etiopia ini mau percaya sama Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan memberi dirinya untuk dibaptis.
kedengarannya hal yang dilakukan Filipus adalah hal yang sederhana, cuma menemui si sida-sida dari Ethiopia ini kemudian ngobrol gitu. Tapi ternyata langkah yang dilakukan Filipus itu menjadi awal penyebaran firman Tuhan, menjadi awal tersebarnya kabar baik tentang Tuhan Yesus di berbagai tempat. Filipus mengambil peran sebagai orang percaya dan membagikannya kepada orang-orang lain di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau disuruh sama papa mamanya atau disuruh sama gurunya banyak protesnya, banyak aduh capek mah gitu, nanti dia sebentar lagi, atau disuruh gurunya ayo PR cepetan dikumpulin gitu, nanti aja lah online ini bu guru nggak tahu, saya ngerjainnya nanti aja gitu. Atau misalnya gurunya bilang ayo kalau lagi Zoom atau pokoknya lagi belajar online kameranya dinyalain, kemudian kameranya dimatiin, bu alasannya saya mau ke toilet ya bu, kameranya dimatiin padahal dia tiduran. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kita mengambil pelajaran penting dari Filipus hari ini, yaitu mendengar dan mau melakukan. Mendengar aja gampang, tapi mendengar dan melakukan itu sulit. Harus kita ambil tindakan dari diri kita. Mau nggak ketika kita mendengar satu perintah dari orang tua kita, dari guru kita, atau mungkin dari Tuhan sendiri, kita melakukannya dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, apa sih yang bisa kita lakukan? Ayo, nggak mesti seperti Filipus ya, nemuin orang kemudian kita menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya itu bagus kalau memang kamu bisa. Tapi dari hal sederhana kita bisa lakukan. Contohnya apa? Memberi diri kita menjadi saksi hidup. Artinya kita menjadi garam dan terang. Melalui kehidupan kita orang melihat, wah ternyata orang Kristen itu baik ya. Anak ini karena rajin ke gereja, wah dia nurut sama orang tuanya, dia rajin, dia baik hati. Kemudian orang bilang, oh ternyata kalau ikut Tuhan itu baik ya, diajarkan hal-hal yang baik gitu. Nah melalui hidup kita banyak orang juga merasakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita lama-lama, wah iya ya, saya mau belajar deh mengenal Tuhan Yesus, saya mau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi bukan cuma kita doang yang selamat, orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus melalui hidup kita. Jadi mulai hari ini yuk kita belajar dengar-dengaran dan melakukan apapun ya, bukan cuma perintah Tuhan tapi juga perintah orang tua kita, perintah guru kita, perintah kakak-kakak sekolah minggunya, diikuti, didengarkan, dan dilakukan. Jadi nggak cuma didengarkan, kemudian mental lagi, lupa deh apa yang tadi disuruh gitu. Tapi didengarkan dan dilakukan. Nah firman Tuhan kakak cukup sampai di sini. Untuk ayat hafalan minggu depan kakak ambil dari Matius 7 ayat 24. Untuk adik-adik yang sudah hafal boleh direkam dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Adik-adik boleh duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Filipus, Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, juga menjadi anak yang penurut, dengar-dengaran akan perintah orang tua, guru maupun orang-orang tua lainnya ya Bapa. Biar hidup kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Kami mau belajar untuk melakukan itu dalam hidup kami, sehingga akan semakin banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kami Tuhan. Hidup kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi saat ini. Kami berdoa supaya virus corona segera pergi, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja, bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelepasan untuk setiap kami yang sedang dalam kesulitan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang ya adik-adik. Tuhan memberkati.